Mengenal Gus Fuad Pleret, Bantul, Yogyakarta. Sosok Kiai nyentrik cucu Sunan Ampel yang kemarin dipersekusi dan berusaha dihajar oleh budaknya kadrun keturunan imigran. Insiden penyerangan yang dilakukan oleh budaknya kadrun keturunan imigran kepada Gus Fuad beberapa hari kemarin sungguh telah membuka mata kita semua tentang ajaran Islamnya gerombolan Bani Kadrun, yang mana karena kejadian tersebutlah akhirnya terbuka sudah bagaimana model ajaran Islam yang dianut oleh gerombolan mereka, yang ternyata tidak ada bedanya dengan ajaran kaum Khawarij pembunuh Sayyidina Ali, yang ajarannya membolehkan suatu tindakan kekerasan atau bahkan menghalalkan pembunuhan terhadap sesama umat Islam jika orang Islam itu dianggap berbeda pandangan dengan gerombolan mereka. Hal ini bukanlah suatu yang kita lebih-lebihkan, karena dalam video penyerangan terhadap Gus Fuad tersebut, budaknya kadrun keturunan imigran itu jelas mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara ajaran Islam. Dan setelah mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara Islam, tak lama kemudian pun budaknya kadrun keturunan imigran langsung menyerang dan berusaha melakukan tindakan kekerasan. Sehingga mau tidak mau kita pun mengambil kesimpulan, ternyata keberingasan serta kebrutalanlah yang dimaksud dengan ajaran Islam oleh gerombolan mereka. Dan itu jelas sama dengan ajaran Khawarij pembunuh Sayyidina Ali yang mengatasnamakan ajaran Islam dalam melakukan pembunuhan. Gus Fuad bisa dibilang posisinya sama seperti Sayyidina Ali dalam suasana tersebut. Beliau adalah orang Islam dan sebagai ulama yang berbeda faham dengan gerombolan mereka, sehingga darah Gus Fuad kemungkinan dianggap halal, seperti halalnya darah Sayyidina Ali yang dibunuh oleh kaum Khawarij yang ajarannya kini disebarkan oleh para kadrun keturunan imigran. Cara pandang Gus Fuad dan kritikan-kritikan tajam beliau kepada tuan majikan mereka tentu membuat mereka menaruh kebencian yang luar biasa terhadap Gus Fuad. Dan kita sebagai bangsa pribumi Nusantara tentu sangat membutuhkan sosok ulama seperti beliau yang berani terang-terangan melawan paham mereka yang sangat berbahaya. Kita tahu di luar sana, mayoritas ulama kita tidaklah sejalan dengan apa yang disebarkan oleh kadrun keturunan Yaman. Namun yang berani berbicara melawan mereka sangatlah sedikit jumlahnya. Karena memang di masyarakat kita masih sangat tabu jika harus mengkritik golongan habaib yang dianggap sangat mulia karena memiliki darah dari Rasulullah. Lalu kenapa Gus Fuad sangat berani dan begitu lantang melawan paham berbahaya mereka, di saat sebagian besar ulama kita lebih memilih diam dan tidak bersuara atas tindakan mereka? Kita bisa menganalisa ada dua alasan utama kenapa Gus Fuad begitu berani dan lantang melawan gerombolan mereka. Yang pertama, Gus Fuad adalah keturunan dari Sunan Ampel penyebar agama Islam di Nusantara, sehingga secara otomatis Gus Fuad juga memiliki darah dari Rasulullah, meskipun tidak dicatat oleh lembaga pencatat nasab keturunan Yaman, Robitoh Alawiyah. Dari garis ayah, Gus Fuad adalah putra Kiai Ahmad Abdul Badi, seorang keturunan Kiai Abdul Rauf Wonokromo yang mempunyai terah sampai ke Sunan Ampel dari garis putranya Sunan Bonang, dan itu diakui oleh Habib Anis Al-Habsyi Solo. Sehingga karena alasan itu jugalah Habib Anis memberi keistimewaan kepada Gus Fuad sebagai pengampu majelis Maulid Simtuduror, hal istimewa yang hanya diberikan kepada dua murid beliau saja, yakni kepada Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Saini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Sebagai cucu dari Sunan Ampel penyebar Islam di Nusantara, tentu saja Gus Fuad tidak akan membiarkan jika ajaran Islam Ahlus Sunnah yang telah disebarkan oleh datuknya sekarang berusaha dirusak dengan ajaran Khawarij yang disebarkan oleh para kadrun keturunan imigran. Alasan yang kedua, Gus Fuad adalah santri dari Abuya Dingyati Banten, dan kita tahu salah seorang putra dari Abuya Dingyati, yakni Abuya Muhtadi, adalah sosok ulama besar yang juga sangat keras melawan para habaib yang melenceng. Abuya Muhtadi pernah dengan sangat keras mengkritik Habib Kadrun, dan itu sejalan dengan Gus Fuad yang selama ini juga sangat keras dalam melawan paham berbahaya mereka. Bukan habaib. Ngaji tamatkeun asnal matalib harus tamat, karangan Zakaria Ansor Tuhfatul Mujah harus tamat, kanya Ibnu Hajar Haytami lamun tamat pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah, kulluhum mardudun. Dan orang Indonesia itu belajar Islam 99% dari Wali Songo dan para penurunnya, bukan dari kadrun-kadrun ini. Kan itu.
yang sok, yang arogan seperti itu. Enggak, jangan salah paham. Tapi kalau saya ingatkan berdasarkan kecintaan saya, terus dituduh macam-macam, ya terserah. Tapi di hadapan Rasulullah saya bisa menyampaikan, aku sudah memperingatkan wahai Rasulullah. Dan mereka kebangetan tololnya, jadi nggak mau mendengar peringatan saya dan peringatan yang lain-lain, GGNU yang lain. Banten harus tenang, tempat ulama, markas ulama, saya kepalanya nih. Siap. Darah saya mendidih ketika kiai ulama kami Nusantara diinjak-injak sama kelakuan-kelakuan bangsat seperti itu. Saya peringatkan Anda, siapapun saya peringatkan, kiai manapun kalau diserang sama kelompok-kelompok berdebat itu, saya tidak akan pernah diam. Bisa konten-kontennya masih nambayar, paling ini urung nganti. Aris ngantil. Kayaknya kau sok ya. Hah? Jadi kau nek gue diomongi wis ora sah. Melo iki ora sing kleru iku bocah dhewe. Jadi istilahnya engko nek yo keprovokasi koncone dhewe iki ora aku seksi moto ning kene. Seksi urip ngerti dhewe persis lan aku ning sebelahe. Hari ini Kiai Fuad Pleret, besok bisa kiai-kiai yang lain. Bangsa kita Indonesia membutuhkan sesosok kiai-kiai NKRI yang berani menyuarakan. Indonesia membutuhkan sosok ulama yang berani bersuara, berani melawan gerombolan kadrun keturunan imigran seperti Abuya Muhtadi Dimyati dan juga Gus Fuad Pleret guna membendung paham kadrun yang merupakan pahamnya kaum Khawarij yang sudah pasti akan sangat berbahaya jika sebagian besar umat Islam bangsa Indonesia terpapar ajaran tersebut. Perjuangan Gus Fuad melawan paham kadrun Khawarij memang tidak mudah. Berbagai tekanan serta fitnahan dari mereka sudah pasti akan selalu datang menghantam. Tujuannya sudah pasti adalah untuk menjatuhkan namanya, supaya apa yang beliau katakan tidak akan pernah dipercayai lagi oleh umat Islam bangsa Indonesia. Sebagian umat Islam bangsa kita, mungkin ada banyak yang terprovokasi atas fitnahan kadrun kepada Gus Fuad beberapa waktu lalu. Sebagian dari kita mungkin banyak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Fuad adalah wujud kebencian dan ketidaksukaan beliau pada para habaib. Sebagian dari kita juga mungkin menganggap bahwa Gus Fuad melakukan itu semua adalah berdasarkan kepentingan dan juga ego beliau semata. Sekilas jika kita hanya melihat Gus Fuad saja, mungkin iya kita akan menganggap apa yang dilakukan oleh Gus Fuad adalah bentuk ego dan kepentingan beliau semata. Namun jika kita melihat dengan kacamata yang lebih luas sesuai dengan uraian kita di awal, bahwa Gus Fuad adalah cucu Sunan Ampel penyebar agama Islam di Nusantara, serta adanya kesamaan antara apa yang dilakukan oleh Gus Fuad dengan Abuya Muhtadi, sang putra guru Gus Fuad sendiri Abuya Dimyati. Jika kita melihat dari sudut pandang itu semua, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada keterkaitan yang kuat di lingkaran ulama besar Abuya Dimyati, sang mursyid 7 aliran tarekat besar di negeri ini. Dan kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh beliau adalah perjuangan besar menjaga umat Islam di negeri ini, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran oknum habaib yang justru mewarisi ajaran yang sangat mirip dengan ajaran kaum Khawarij pembunuh Sayyidina Ali. Maka sudah sangat sepantasnya kita sebagai umat Islam bangsa pribumi Nusantara mendukung penuh para ulama pribumi kita dalam menjaga keluhuran ajaran Islam supaya tidak dirusak oleh gerombolan kadrun keturunan imigran yang sangat tidak tahu diri berlagak seperti majikan.